Halo guys, balik lagi bareng gue Ali di channel Asokat Story. Beberapa hari yang lalu kita dihebohkan, bahkan sampai detik ini nih guys, kita dihebohkan dengan kejadian kebakaran yang menimpa kota Los Angeles di Amerika Serikat. Lalu sebenarnya apa penyebab pasti gitu kan, penyebab pasti di kebakaran tersebut kayak gitu guys. Dan di sini juga banyak netizen dan juga warganet yang beranggapan bahwa kebakaran ini terjadi gitu kan, terjadi karena ulah presidennya sendiri kayak gitu guys. Atau karena ulah ucapan dari presidennya sendiri kayak gitu, yaitu presiden terpilih Donald Trump kayak gitu guys. Dan kalau gue pribadi jujur gue nggak setuju dengan statement seperti ini. Kenapa? Karena di Los Angeles pun ya geng, di Los Angeles pun nggak hanya orang non Muslim gitulah yang hidup di sana kayak gitu. Di sana pun ada orang-orang Muslimnya kayak gitu. Jadi nggak mungkin tuh karena ucapan si Donald Trump doang gitu kan, habis itu yang maha kuasa menjadikan LA itu seperti itu kayak gitu, nggak mungkin. Jadi bahasa gampangnya ya pasti yang maha kuasa juga sayang gitu kan kepada orang-orang Muslim yang benar, yang taat gitu kan. Dan di Los Angeles pun ada guys orang-orang Muslim yang taat kayak gitu, ada sekitar berapa persennya lah kayak gitu ya. Jadi kalau di total semua nih di Amerika, jadi kalau gua total semua di Amerika nih ada 3 juta sekian lah kayak gitu umat Islam di sana. Nah, kenapa gue nggak setuju dengan pernyataan bahwa ini bukan semata-mata karena ucapan Donald Trump gitu kan? Karena Donald Trump itu mengatakan seperti itu sebelum kejadian ini terjadi kayak gitu guys. Pada saat itu Donald Trump mengatakan ke publik gitu kan, pernyataan yang kurang lebih seperti ini geng bunyinya, bahwa jikalau Hamas gitu kan lu tahu pasti Hamas gitu kan, Hamas itu nggak membebaskan gitu Sandra Isri Will kayak gitu guys, maka Amerika pun nggak segan-segan akan membuat kota ini nih yang ada di samping kanan gua, kota itu menjadi seperti neraka kayak gitu guys. Nah ini pun Donald Trump sampaikan 1 hari sebelumnya geng. Jadi ketika dia ngomong itu nggak langsung kejadian, enggak lah kayak gitu. Jadi nunggu dulu sehari, itu pun ada penyebabnya, penyebab yang logis gitu kan. Jadi nggak tiba-tiba kebakaran, enggak lah. Nah di sini gue akan bahas nih. Sebelum gue bahas ke pembahasan intinya atau kronologi penyebab dari kebakaran di Los Angeles ini, gue akan bahas dulu nih kota Los Angeles secara singkat gitu kan. Kota Los Angeles berarti kota para malaikat kayak gitu geng. Sebenarnya nama Los Angeles itu hanya sebagian kecilnya sih. Namanya agak panjang, cuman gue nggak bisa nyebutinnya, ada di bawah ini nih kayak gitu. Los Angeles berarti kota para malaikat kayak gitu. Mungkin saking indahnya ya dulu saking indahnya gitu kan, nuansa alamnya lah kayak gitu ya. Kota ini terletak di provinsi California, Amerika Serikat. Jadi di California itu sebenarnya banyak kotanya geng. Salah satunya adalah kota Los Angeles kayak gitu. Ya kalau misalkan di Indonesia masih setara lah kayak kota Bekasi gitu kan, Cikarang kayak gitu. Cuman nggak metropolitan banget gitu kan, cuman yang nggak terpinggir banget juga, enggak. Di situ tuh ada sekitar 3 juta orang guys, 3.800.000 penduduk lah. Beda-beda tipis lah sama kota gua gitu kan. Di kota gua kan ada 2 juta sekian kayak gitu. Di situ juga dekat dengan monumen Hollywood juga yang biasa sering kita lihat nih. Jadi ada tulisan Hollywood tuh, nah di situ tuh dekat tuh. Dekat ke dekat sama tempat kejadian yang kebakaran itu kayak gitu kan. Dan kebakaran ini penyebab utamanya adalah angin guys. Nah kenapa angin? Karena belakangan ini di Amerika Serikat lagi booming gitu guys, atau lagi musimnya lah bisa dibilang, enggak, lagi musimnya angin Santa Ana kayak gitu. Nah angin Santa ini kenapa bisa menyebabkan kebakaran? Karena kecepatannya mirip-mirip kayak angin topan kayak gitu. Cuman yang nggak sekencang angin topan juga, enggak lah, cuman yang mirip-mirip lah, semi gitu maksud gua, semi angin topan lah kayak gitu. Jadi kecepatannya bisa mencapai 120 km, gila kan. Coba aja lu bayangin, kita aja naik motor gitu kan, atau naik mobil lah, kecepatan 100 aja itu udah kencang banget. Apalagi ini 120 km/an kayak gitu ya. Makanya nggak heran di sana ketika angin Santa Ana itu mendatangi lah bisa gue bilang ya, atau menyambangi suatu daerah atau suatu kota, yang nggak heran gitu kan di situ pasti terjadi kegaduhan gitu. Salah satunya adalah kebakaran. Nah, kenapa bisa terjadi kebakaran? Karena di sana kan banyak kabel gitu gengs, banyak kabel yang bergelantungan. Kalau kena angin pasti beberapa kabel itu ada aja lah ya nggak, yang tipis atau yang ada usang gitu kan. Dan pasti itu kemungkinan besarnya bisa copot ya, nggak bisa putus lah kayak gitu. Nah di saat putus pasti ada percikan api gitu kan.
Nah di saat percikan api itu muncul, pastinya bisa menjalar kemana-mana lah dengan mudahnya gitu kan. Apalagi ditambah serpihan angin lagi gitu kan setelah angin yang pertama lewat gitu maksud gue gitu. Jadi udah suatu hal yang gampang gitu kan. Misalkan ada kabel gitu kan bergelantungan nih, ada satu yang putus di gara-gara angin santana itu. Nah itu udah pasti gampang lah mercikan api kemana-mana gitu kan. Di samping anginnya gede, plus di sana juga kan lagi musim panas juga kayak gitu geng. Jadi gampang gitu kan. Apa ya, pemantik alaminya gampang kayak gitu. Jujur gue pribadi pernah ngalamin gitu kan, pernah lihat langsung gue nih. Jadi deket sekolah gue nih geng dulu. Pas gue kecil gue lihat sekolah gue ada lapangan kering gitu kan. Nah di situ gue juga nggak tahu ya ada siapa main petasan gitulah. Dan itu nggak langsung nyalain api, nggak kayak gitu geng. Jadi cuman bekas petasan, maksud gue bekas petasan masih nyala nih, cuman nggak nyala beneran. Cuma hampir nyala, terus nggak jadi nyala, mati gitu kan. Basah maksud gue, petasannya basah, tapi dia nggak meledak gitu kan, nggak meledak, cuman dia ngeluarin percikan api doang sedikit tuh. Bukan api sih, kayak bara maksud gue. Kayak bara tuh geng. Bara, habis itu ngejalar kemana-mana, dan itu jadi api loh. Real, asli gue lihat. Dan itu nggak ada angin, cuman pas panas doang. Pas panas di lapangan yang banyak rerumputan kering kayak gitu. Jadi nggak heran lah misalkan di Los Angeles sebegitu cepat dan mudahnya gitu kan. Karena ditambah angin kayak gitu. Udah mah ada percikan gitu kan, terus ditambah angin ya gampang lah. Ya logikanya gini lah, misalkan lu lagi bikin sate ini gengs, lagi bikin sate, lu kipasin sama lu nggak kipasin, lebih cepetan mana? Nah kayak gitu aja yang terjadi di Los Angeles, Amerika Serikat kayak gitu kan. Dan bagaimana kondisi korban-korban di sana? Gue yakin pihak Amerika nggak bakal nyebutin secara konkret, gue yakin. Kenapa gue yakin dengan perkataan gue? Karena ya mereka gengsi lah, ya enggak? Mereka kan menganggap mereka itu kiblat kayak gitu kan, kiblat teknologi, kiblat ilmu gitu kan. Ya mereka gengsi kalau mereka nyebutin secara gamblang gitu kan, secara detail korban yang ada di kebakaran di Los Angeles itu kayak gitu. Tapi di sini warganya pun nggak hanya tinggal diam nih geng. Banyak di antara mereka juga yang mencoba menyelamatkan diri mereka plus tetangga mereka gitu kan, yang masih bisa kayak gitu. Ya contoh misalkan mereka ada air gitu kan, mereka juga nyoba nyiramin, atau misalkan nyelamatin barang-barang berharga mereka gitu kan. Jadi mereka nggak pure 100% ngandelin pemadam kebakaran, enggak lah. Dan di sini mereka pun banyak yang tolong-menolong kayak gitu geng. Jadi misalkan tetangganya ada yang belum bisa loncat nih dari rumahnya yang kekunci nih, ditolongin gitu kan. Jadi nggak pada cuek kayak gitu ya. Dan yang ironisnya adalah jadi kayak gubernur atau wali kota lah ya geng. Wali kota setempatnya di Los Angeles nih, dia tuh ngurangin geng, sebelum kebakarannya terjadi dia tuh ngurangin anggaran buat pemadam kebakaran. Kan ironis banget ya gak? Ini kan suatu hal yang vital, yang penting gitu kan, malah dikurangin kayak gitu. Sampai kemarin gue lihat beritanya, ternyata api di Los Angeles itu ada beberapa yang belum padam kayak gitu geng. Bahkan pemadam kebakarannya nih, pemimpinnya maksud gue, pemimpin divisi pemadam kebakarannya nih ngomong ada beberapa titik yang belum padam 100% kayak gitu geng. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah kita harus siap siaga geng, dimanapun dan kapanpun, dan jangan meremehkan gitu kan suatu hal lah kayak gitu. Bahkan gue pun kalau di jalan ini selalu lihat geng, bukan selalu lihat sih, selalu waspada lah kalau misalkan ada kabel gitu kan, kabel yang gantung atau kabel yang tiba-tiba tercecer di bawah di jalan maksud gue. Karena kan itu bisa aja jadi bahaya gitu kan buat gue sendiri kayak gitu. Jadi kita intinya waspada lah dimanapun gitu kan, dan dalam kondisi apapun kayak gitu kan. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan video gue dari menit pertama sampai akhir. Dan buat kalian yang suka dengan video gue, pasti udah klik tombol subscribe dan logo bel yang dari sampingnya gue Ali. Kita ketemu di video berikutnya, terima kasih.